Banjir di Kota Jambi kembali masuk level siaga 2. Ratusan rumah warga di Desa Pulau Kayu Aro, Kabupaten Muaro Jambi kembali terendam banjir. Polda Jambi akan dalami kasus pengeroyokan santri di Ponpes Al-Qasim Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Selamat sore pemirsa, hari ini Sabtu 16 Maret 2024, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dan terbaru dari Provinsi Jambi. Ya, selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Karen Utari dan saya Vida Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, debit air Sungai Batanghari di Kota Jambi terus meluap dan juga membuat banjir semakin tinggi. Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi mencatat bahwa banjir di Kota Jambi saat ini kembali masuk ke level siaga 2. Sempat menyentuh siaga 4, kondisi banjir atau debit Sungai Batanghari di Kota Jambi kini kembali meningkat. Bahkan ketinggian air sudah mencapai 14,66 meter atau sudah masuk dalam kategori siaga 2. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi Mustari Afandi mengatakan, dalam 2 hari terakhir ketinggian air meningkat cukup cepat hingga 7 cm. Hal ini dikarenakan air dari Batang Tebo dan Damas Raya yang mengalir ke Kota Jambi. Meski demikian, diharapkan debit air Sungai Batanghari tidak terus meningkat hingga menyentuh siaga 1 atau dengan ketinggian 15,1 meter dari dasar sungai, sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu akibat banjir. Status untuk kondisi Kota Jambi ini sudah naik menjadi dari status siaga 3 menjadi status siaga 2. Kita berharap jangan sampai dengan status siaga 1 dengan kondisi 15.00 atau 01 itu sudah status siaga 1. Pihaknya juga menghimbau kepada warga yang berada di kawasan banjir untuk tetap waspada, mengingat curah hujan yang masih tinggi di wilayah Tebo dan Damas Raya yang dapat mengakibatkan debit air meningkat di Kota Jambi. Joko TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, puluhan rumah di Desa Tanjung, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh masih digenangi banjir. Bencana banjir yang terjadi sejak 1 minggu terakhir merupakan banjir yang terparah selama bulan Ramadan. Tingginya curah hujan yang terjadi dalam 1 minggu terakhir menyebabkan Sungai Batang Merau kembali meluap dan merendam wilayah Kota Sungai Penuh. Salah satunya Desa Tanjung, Kecamatan Hamparan Rawang. Puluhan rumah terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 90 cm. Salah seorang warga, Asmiarti, mengatakan banjir yang terjadi ini merupakan banjir terparah selama bulan Ramadan yang menyebabkan warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat mereka yang tidak terkena banjir. Sudah 1 minggu, rumah kami terendam banjir. Kedalaman setinggi pinggang dalam rumah itu. Ibu mengungsinya di mana, Bu? Di rumah orang tua. Di desa mana, Bu? Desa Tanjung. Hingga saat ini warga berharap adanya bantuan dari pihak terkait untuk mengatasi banjir yang terjadi di Desa Tanjung, Kota Sungai Penuh. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Selain berdampak pada kesehatan, bencana banjir juga memutus mata pencarian warga yang berada di Desa Pulau Kayu Aro, Kabupaten Muaro Jambi. Para korban bencana berharap, saudara, bahwa pemerintah kembali mendistribusikan bantuan makanan kepada mereka. 4 kali banjir, anak sekolah. Warga Desa Pulau Kayu Aro yang rumahnya terendam banjir luapan Sungai Batanghari hanya bisa menangis sedih. Salah seorang korban banjir, Maria, mengatakan pada tahun ini sudah 4 kali rumahnya tergenang air. Bencana banjir ini berdampak buruk bagi Maria dan keluarga. Pasalnya, banyak barang milik mereka yang rusak terendam air. Tidak hanya itu, banjir juga berdampak buruk bagi kesehatan keluarga mereka. Para korban banjir berharap bantuan logistik makanan dari pemerintah setempat
karena tempat kerja mereka juga ikut terendam sehingga warga kehilangan mata pencaharian. 4 kali terendam, tidur di dalam air sudah 2 kali Pak, kami terjebak di dalam air tidur. Capek bener lah Pak. Jauh macam mana Pak nak makan, beli mie, kadang-kadang ada punya duit lagi balik cari kerja. Saat ini Maria bersama keluarga masih bertahan di rumah karena kondisi air yang belum terlalu tinggi masuk ke dalam. Namun jika ketinggian air terus meningkat, terpaksa ia harus mengungsi ke rumah keluarga yang belum tergenang banjir. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ratusan rumah warga di Desa Pulau Kayu Aro kembali terendam banjir. Meluapnya air Sungai Batanghari ke pemukiman warga di tahun ini, saudara, merupakan yang keempat kalinya. Tidak hanya di bagian hulu sungai, bencana banjir akibat meluapnya air Sungai Batanghari juga terjadi di bagian hilir sungai. Seperti di Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan catatan desa setempat, terdapat 386 rumah warga yang terdampak banjir. Namun yang sudah tergenang air di dalam rumah baru 20 unit. Meski telah digenangi air, namun warga masih bertahan di dalam rumah. Ketinggian banjir bervariasi antara 50 hingga 150 cm, dengan kondisi air yang masuk ke pemukiman warga sangat deras. Selain merendam pemukiman, terdapat 4 titik jalan penghubung antar desa yang juga ikut tergenang. Air di permukaan itu sekitar 1,5. Dalam sehari ada peningkatan berapa Ada senti? peningkatan sekitar kurang lebih 15 cm. Ya. Ini sudah berapa hari Pak kondisi seperti ini? Sudah seminggu. Pemerintah desa setempat telah menyiagakan posko pengungsian di kantor desa bagi warga yang rumahnya tenggelam. Meski air cukup tinggi, namun belum ada satupun warga yang mengungsi di posko yang telah disiapkan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Karena kembali menimbulkan kemacetan lalu lintas, pemerintah Provinsi Jambi akhirnya memutuskan untuk menghentikan uji coba operasional angkutan batubara karena ketidakpatuhan perusahaan tambang, termasuk juga transportir dan juga para sopir. Pemerintah Provinsi Jambi secara resmi telah mengambil langkah penghentian uji coba operasional angkutan batubara untuk rute Sarolangun dan sekitarnya menuju TUKS di Batanghari. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan penghentian aktivitas bongkar muat batubara melalui jalanan umum ini berlaku sejak 14 Maret 2024. Penghentian tersebut dilakukan pemerintah karena aktivitas angkutan batubara kembali menimbulkan kemacetan lalu lintas yang dikhawatirkan dapat berdampak negatif bagi masyarakat. Berdasarkan evaluasi sementara, kemacetan dinilai terjadi karena ketidakpatuhan perusahaan tambang maupun transportir dan para sopir dalam menjalankan aturan yang ditetapkan. Pelepasan kendaraan yang harusnya terbatas dan sesuai jam operasional dari mulut tambang seakan tidak diindahkan sehingga menimbulkan penumpukan di pintu masuk TUKS Jebak. Ketidakpatuhan pelaksanaan aturan ini akan menjadi bahan evaluasi pemerintah sebelum akhirnya kembali mengeluarkan keputusan. Sementara itu, penghentian aktivitas uji coba angkutan batubara akan dilakukan pemerintah hingga batas waktu yang belum ditentukan selama masa evaluasi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Operasional batubara di Kabupaten Batanghari kembali dihentikan karena menyebabkan kemacetan panjang yang terjadi di sepanjang jalan lintas Desa Karmeo hingga Desa Jebak. Aktivitas angkutan batubara yang beroperasi lewat jalur darat menuju hauling yang berada di Desa Jebak, Kecamatan Muara Tambesi, Kabupaten Batanghari kembali dihentikan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan bongkar hasil tambang di hauling kurang efektif dalam mengurai kemacetan. Lalu lintas di wilayah Desa Karmeo, Kecamatan Batin 24 sampai Desa Jebak sempat terjadi kemacetan panjang. Kasat Lantas Polres Batanghari Ibtu Agung Prasetyo mengatakan operasional hauling maupun kendaraan angkutan batubara dihentikan mulai Kamis malam 14 Maret 2024. Selama berhentinya aktivitas batubara, pihak kepolisian akan tetap melakukan patroli di wilayah tersebut guna memastikan tidak ada kendaraan yang masih beroperasi.
Pemerintah Provinsi Jambi telah memberikan himbauan untuk penutupan sementara kembali sembari dirapatkan bagaimana analisa evaluasi terkait operasional angkutan batubara nanti akan berjalan kembali. Sementara itu, pemerintah masih melaksanakan rapat evaluasi dalam menentukan operasional pengangkutan batubara dari mulut tambang menuju lokasi pelabuhan tanpa mengganggu lalu lintas di jalan umum. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Jambi menjamin bahwa pasokan cabai selama bulan suci Ramadan aman dan juga mencukupi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, harga daging sapi maupun kerbau di Pasar Keramat Tinggi Muara Bulian masih terbilang tinggi, yakni dijual di harga Rp150.000 per kilogramnya. Pedagang mengeluhkan kenaikan harga karena berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Sejak awal Ramadan, harga daging sapi maupun kerbau di Pasar Keramat Tinggi Muara Bulian, Kabupaten Batanghari saat ini masih cukup tinggi, mencapai Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Salah satu penyebab kenaikan harga di pasaran yakni harga jual ternak kerbau dan sapi di tingkat peternak yang sudah melonjak tinggi. Para pedagang mengatakan kenaikan harga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Daging segar yang biasanya dapat terjual habis dalam 1 hari, kini dapat habis terjual selama 2 hari. Sementara itu, pedagang mengkhawatirkan harga daging akan sulit kembali turun dan kemungkinan akan mengalami kenaikan jika jumlah persediaan hewan ternak yang dijual mulai menipis. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, minimnya ketersediaan pasokan ikan berdampak pada tingginya harga ikan laut di pasar tradisional Sengeti Muaro Jambi. Pasokan ikan laut yang dijual didatangkan dari pasar Angso 2 Jambi. Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada komoditas hasil perkebunan, namun juga terjadi pada jenis ikan laut. Seperti ikan tongkol yang biasanya dijual Rp20.000, kini dijual di harga Rp25.000 per kilogram. Kemudian harga ikan kembung mencapai Rp27.000 per kilogram dari semula Rp23.000. Kenaikan harga juga terjadi pada jenis ikan sarden yang biasanya dijual Rp23.000 per kilogram naik menjadi Rp24.000 per kilogram. Kenaikan harga disebabkan berbagai faktor seperti cuaca yang buruk membuat sebagian nelayan tidak melaut, sehingga ketersediaan ikan laut di pasar tradisional Sengeti Muaro Jambi terbatas. Terjadinya peningkatan harga telah terjadi sejak beberapa waktu terakhir, namun tidak berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat. Sekitar 25. Dari sebelumnya berapa, Pak? Sebelumnya 20 ya. Untuk ikan gembung, Pak? Untuk ikan gembung biasanya 23, sekarang 27. Sedangkan untuk harga ikan budidaya Sungai Batanghari seperti nila masih dijual Rp35.000 per kilogram dan ikan patin Rp24.000 per kilogram. Sementara daging ayam potong juga terbilang masih tinggi dari harga normal, yakni Rp38.000 per kilogram. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, pemerintah Kota Jambi saat ini terus berupaya menjaga jumlah pasokan dan juga kelancaran distribusi bahan pokok cabai. Selain untuk bisa menstabilkan harga, hal ini juga sebagai upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Selama bulan Ramadan, daya beli masyarakat Kota Jambi cukup tinggi. Jika tidak diantisipasi, akan berdampak pada kurangnya pasokan yang menyebabkan tingginya harga bahan pokok. Terkait hal tersebut, pemerintah Kota Jambi menjamin ketersediaan bahan pokok khususnya cabai selama bulan Ramadan. Bahkan pihaknya juga bekerja sama dengan daerah penghasil cabai untuk menjaga jumlah pasokan. Pemerintah juga menjamin kelancaran distribusi bahan pokok cabai dari luar yang masuk ke Kota Jambi,
sehingga tidak terjadi kelangkaan pasokan yang membuat harga cabai meningkat di pasar tradisional. Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi mengatakan, ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan harga bahan pokok, sehingga pengendalian inflasi di Kota Jambi tetap stabil. Alhamdulillah kemarin juga kita sudah mengimplementasikan sekaligus mengeksekusi gitu ya, kerjasama dengan daerah penghasil di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Purworejo, karena dua daerah itu penghasil cabai. Pemerintah Kota Jambi juga melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Kemendagri setiap minggu. Hal itu sebagai langkah konkret dalam mengendalikan inflasi. Joko TVRI Jambi melaporkan. Mulai memasuki masa panen, Dinas TPHP Provinsi Jambi menargetkan distribusi hasil panen komoditas cabai lokal dapat membantu menstabilkan harga cabai di pasaran. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi menargetkan distribusi hasil panen komoditas cabai lokal dapat menambah pasokan cabai di daerah serta mampu menstabilkan harga cabai di pasaran. Kepala Dinas TPHP Provinsi Jambi Rumusdar mengatakan, sejak awal Maret terdapat sejumlah sentra produksi cabai di Provinsi Jambi yang mulai memasuki masa panen walaupun tidak dalam jumlah besar. Titik-titik panen seluas 2 hingga 5 hektar di Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi diharapkan dapat menambah pasokan cabai untuk mengurangi gejolak harga pada saat Ramadan. Tahun 2024, Dinas TPHP melalui anggaran yang disediakan pemerintah provinsi akan membantu petani dalam mengembangkan cabai merah keriting dengan target seluas 20 hektar. Bantuan berupa penyiapan benih, pupuk maupun obat-obatan dan kebutuhan lainnya bagi petani tersebut paling lambat akan didistribusikan pada bulan April mendatang. Upaya pengembangan ini diharapkan mampu menciptakan keberlangsungan produksi sehingga meminimalisir gejolak harga cabai saat tingginya permintaan pada hari-hari besar keagamaan. Kemudian untuk tahun ini, kalau kita lihat di lapangan itu sudah banyak yang spot-spot yang tidak menghampar dengan puluh hektar, spot yang di Tanjung Jabung, dari Batanghari, Muara Jambi, spot-spot 5 hektar, 2 hektar sudah banyak. Sejak mengalami gejolak jelang Ramadan, harga cabai merah keriting di pasar-pasar tradisional di Provinsi Jambi masih dijual dengan harga yang cukup tinggi, bahkan menyentuh angka di atas Rp80.000 per kilogram jika pasokannya menipis. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, setelah diselenggarakan selama 3 hari, Sekda Provinsi Jambi Sudirman akhirnya secara resmi menutup pelaksanaan Bazar Ramadan tim penggerak PKK Provinsi Jambi. Sekda Provinsi Jambi Sudirman secara resmi menutup pelaksanaan Bazar Ramadan 1445 Hijriah yang diselenggarakan tim penggerak PKK Provinsi Jambi. Sekda mengatakan pemerintah sangat mengapresiasi langkah tim penggerak PKK yang berkomitmen untuk membantu masyarakat dalam memperoleh kebutuhan bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Langkah tersebut menjadi strategi yang efektif untuk meminimalisasi gejolak harga bahan pokok yang terjadi sejak sebelum Ramadan. Memaksimalkan stabilitas harga kebutuhan bahan pokok menjadi langkah yang esensial untuk memastikan masyarakat dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan tenang. Sekda menekankan penyelenggaraan bazar yang melibatkan sejumlah pihak ini juga menjadi upaya yang baik untuk meredam kenaikan inflasi daerah. Untuk itu, pemerintah mendorong pelaksanaan bazar atau pasar murah saat Ramadan juga dapat dilakukan berbagai pihak. Ini upaya kita bersama, samping memang untuk rangkaian ibadah Ramadan juga bagian dari upaya kita untuk bisa menekan inflasi. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berjalan, tidak hanya dilaksanakan oleh PKK tapi juga organisasi yang lain. Bazar Ramadan 1445 Hijriah, tim penggerak PKK dengan total 40 stand yang mengikuti resmi ditutup setelah digelar selama 3 hari sejak tanggal 13 hingga 15 Maret 2024. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, 5 orang terdakwa dugaan korupsi pekerjaan upgrade stasiun Pandu Teluk Majelis jalani sidang perdana. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, untuk bisa menjamin keamanan konsumen pada saat bulan suci Ramadan kali ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo mendampingi Loka Bepom untuk bisa mengecek 14 sampel takjil buka puasa dan hasilnya negatif dari zat yang mengandung bahan berbahaya. Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo bersama Loka Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bepom melakukan pengambilan sampel takjil buka puasa di Pasar Beduk, Lapangan Semagor, Kecamatan Pasar Muara Bungo. Pengawas Farmasi dan Makanan Muda Dinas Kesehatan Bungo Novrianti mengatakan, dari 14 sampel takjil yang diambil secara acak, kemudian dilakukan pengujian di laboratorium Loka Bepom, semua hasilnya negatif. Sehingga takjil untuk buka puasa di Pasar Beduk Muara Bungo aman untuk dikonsumsi masyarakat. Kepala Loka Bepom Bungo, Fernanda Saprianoki mengatakan, kegiatan rutin tahunan yang dilakukan Bepom bersama pemerintah Kabupaten Bungo melalui Dinkes bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen agar pangan yang dijual selama Ramadan aman untuk dikonsumsi. Bepom juga mengedukasi pedagang takjil terkait bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam membuat makanan. Iya, hari ini kita seperti biasa kegiatan dari tahun ke tahun, kegiatan bersama dengan Loka Pom Bungo, alhamdulillah sudah ada Dinkes Bungo dengan Dinas Perindak KM. Alhamdulillah hasilnya negatif semua. Jadi kita 2 tahun kemarin juga negatif. Alhamdulillah Bungo masih bisa bertahan di Pasar Beduk ini dengan pangan amannya. Tadi kita sudah sampling tadi beberapa pangan takjil. Tadi kita sudah uji. Untuk parameter yang pangan-pangan mengandung bahan berbahaya ada 4, yaitu pengujian menggunakan test kit ya, untuk boraks, formalin, rodamin B, dan methanol yellow. Nah, alhamdulillah dari semua hasil uji itu, semua sampel yang kita sampling itu hasilnya negatif. Beberapa takjil yang diambil sampel yakni agar-agar berwarna, minuman es cendol berwarna, bakso daging, es mutiara, bakso tahu, dan roti gulung hijau. Dinkes bersama Loka Bepom Bungo juga mengedukasi pedagang Pasar Beduk agar selalu menjaga kebersihan makanan dan minuman yang dijual, serta harus ditutup agar terhindar dari bakteri. Nuhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin mengurangi jam pembelajaran selama bulan Ramadan. Setiap mata pelajaran dikurangi 10 menit untuk jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Merangin memangkas jam sekolah para siswa tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama selama Ramadan. Hal itu ditetapkan melalui surat edaran nomor 400.1 Dikbud 2024 tentang edaran jadwal ujian kegiatan bulan Ramadan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Merangin Abdul Ghani mengatakan pada Ramadan 1445 Hijriah ini ada pengurangan durasi belajar mengajar untuk setiap pelajaran selama 10 menit. Selain itu, selama Ramadan juga dikombinasi dengan kegiatan keagamaan seperti pesantren kilat yang digelar dari tanggal 1 sampai 3 April 2024. Guru-guru mengikuti jam pelajaran, Jadi guru-gurunya tetap mengikuti jam pelajaran, dan ketika jam pelajaran sudah habis, mereka pun selesai melaksanakan tugas setelah menyelesaikan tugas-tugas dari kewajiban guru itu sendiri.
Kebijakan pengurangan jam pelajaran diambil berdasarkan beberapa alasan, mulai dari memberikan situasi yang kondusif bagi peserta didik yang menjalankan ibadah puasa, serta menyesuaikan kondisi fisik siswa selama Ramadan. Sedangkan jam masuk dan jam pulang sekolah selama Ramadan dapat disesuaikan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan tidak memberatkan pelajar. Ramadan Carbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Penyidik Subdit 4 Renakta Polda Jambi saat ini mulai menyelidiki kasus pengeroyokan terhadap seorang santri di Pondok Pesantren Al-Qasim, Kabupaten Muaro Jambi. Laporan saat ini telah diterima dan pihak kepolisian akan memulai proses pemeriksaan terhadap korban dan juga para saksi. Kasus pengeroyokan terhadap seorang santri di Pondok Pesantren Al-Qasim, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, mulai masuk dalam tahap penyelidikan. Laporan yang dibuat korban pada 2 Maret lalu telah diterima penyidik Subdit 4 Renakta Polda Jambi kemarin. Menurut PLH Kasubit Penmas Bit Humas Polda Jambi, Kompol Amin Nasution, penyidik mulai menjadwalkan pemanggilan terhadap korban dan saksi. Pemanggilan untuk mendalami kasus guna masuk dalam tahap penyidikan. Sejauh ini polisi telah mendapati bukti hasil visum dan keterangan laporan dari korban. Sebelumnya Muhammad Kumaini, wali santri di Pondok Pesantren Al-Qasim, Desa Mekarjaya, Kecamatan Sungai Gelam, Muaro Jambi, mendatangi SPKT Polda Jambi. Ia membuat laporan polisi usai anaknya menjadi korban pengeroyokan para seniornya. Ia mengaku anaknya dibangunkan oleh para senior dan dibawa ke kamar mandi. Di kamar mandi, ia kemudian dikeroyok lantaran dituduh mencuri. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. 5 orang terdakwa kasus dugaan korupsi pekerjaan upgrade stasiun Pandu Teluk Majelis menjalani sidang perdana. Kelima orang terdakwa mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum dari perkara tersebut. Mana ya? Sidang perdana tindak pidana dugaan korupsi pekerjaan upgrade stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT Pelindo II Persero Cabang Jambi tahun anggaran 2019-2021 digelar. Pada sidang perdana ini beragendakan pembacaan dakwaan kepada 5 orang terdakwa. Di antaranya Andrianto Ramadan, mantan Deputi General Manager Operasional dan Teknik PT Pelindo II Cabang Pelabuhan Jambi periode 2020 hingga 2023. Cepi Rimeta Atmaja, mantan General Manager PT Pelindo II Cabang Jambi periode 2021 hingga 2023. Sada Trisaryanto, mantan General Manager PT Pelindo II Cabang Pelabuhan Jambi periode 2019 hingga 2021, serta Yombi Larasandi dan Muhammad Ibrahim Hasibuan. Jaksa penuntut umum menguraikan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa hingga menyebabkan kerugian negara mencapai 3 miliar rupiah lebih. Pada dakwaannya, Jaksa penuntut umum Kejati Jambi mendakwa para terdakwa dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 2 ayat 1, pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sidang akan kembali digelar pada pekan depan dengan agenda mendengarkan pembelaan penasehat hukum terdakwa dari dakwaan jaksa penuntut umum. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bawaslu Kabupaten Tebo telah melakukan pemeriksaan terhadap para PPK di 2 kecamatan terkait temuan adanya pergeseran surat-suara DPR RI pada pleno tingkat Kabupaten Tebo. Dan dari 10 orang yang telah dimintai keterangan, ada beberapa orang PPK yang tidak hadir. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, Saudara, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Intizam langsung dari Kabupaten Tebo. Selamat sore, Intizam, sejauh mana proses hukum atas temuan pergeseran surat suara DPR RI di Kabupaten Tebo sendiri?
Ya, selamat sore. Baik, dari Jambi, dapat saya sampaikan untuk proses penyelidikan terhadap temuan Bawaslu beberapa waktu yang lalu di saat pleno tingkat Kabupaten Tebo adanya pergeseran suara untuk DPR RI sejauh ini terus masih bergulir, dan beberapa hari yang lalu tim Gakumdu sudah memeriksa beberapa orang saksi dari PPK 2 kecamatan untuk dimintai klarifikasi terhadap temuan saat pleno Kabupaten Tebo kemarin. Diperiksa ada 2 kecamatan para saksi yang dimintai klarifikasi, yaitu PPK dari masing-masing kecamatan. Ternyata ada beberapa pembentukan PPK yang tidak hadir atau mangkir dari panggilan tim Gakumdu Kabupaten Tebo. Namun pihak Gakumdu Kabupaten Tebo terus akan memintai keterangan terhadap saksi yang tidak hadir ini, dan tim Gakumdu sudah 2 kali mau menyampaikan pemanggilan untuk terhadap saksi PPK 2 kecamatan yang tidak hadir saat pemanggilan pertama beberapa hari yang lalu. Ya. Baik, Intizam, untuk saksi sendiri selain PPK yang telah dihadirkan, apakah ada saksi lain yang dimintai keterangan terkait hal ini? Ya, baik. Saksi yang dihadirkan tidak hanya dari PPK di 2 kecamatan saja, namun pihak Gakumdu Kabupaten Tebo juga akan memanggil Panwascam di 2 kecamatan untuk dimintai keterangan terkait temuan adanya pergeseran suara DPR RI ini. Selain itu, tim Gakumdu Kabupaten Tebo juga nanti akan meminta keterangan dari KPU Kabupaten Tebo selaku atasan dari PPK. Ya, Intizam, dari 10 orang saksi yang tidak hadir dalam proses hukum ini, apakah nantinya akan dilakukan pemanggilan kembali? Ya, baik. Saksi yang tidak hadir nanti akan dipanggil kembali dan telah dibuat surat pemanggilannya oleh tim Gakumdu Kabupaten Tebo. Namun untuk hari dan waktu pihak dari Bawaslu belum bisa memberikan keterangan pasti kapan pihak PPK yang tidak hadir tersebut akan dipanggil untuk datang ke Bawaslu untuk mengklarifikasi terhadap temuan yang terungkap Kabupaten Tebo kemarin. Dan perlu diketahui juga dari informasi Bawaslu, tim Gakumdu juga sudah memeriksa beberapa orang saksi selain dari PPK tadi, sudah memeriksa dari Panwascam juga, dan juga sudah memeriksa saksi dari KPU Kabupaten Tebo. Artinya sudah ada beberapa saksi yang telah diperiksa oleh tim Gakumdu Kabupaten Tebo. Terima kasih Intizam, kontributor TVRI Jambi yang telah melaporkan terkait adanya pergeseran surat suara DPR RI di Kabupaten Tebo. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Intizam. Saudara, Satlantas Polres Kerinci melakukan rekayasa lalu lintas di Jalan Protokol Kota Sungai Penuh. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Satres Polres Kerinci melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah jalan protokol Kota Sungai Penuh. Hal tersebut dilakukan untuk bisa menghindari kemacetan selama bulan suci Ramadan.
Satlantas Polres Kerinci terus bersiaga dan melakukan pengaturan atau rekayasa arus lalu lintas selama bulan suci Ramadan. Rekayasa arus lalu lintas ini dilakukan di pusat kota Sungai Penuh untuk mengantisipasi kemacetan. Pasar Mambo atau Pasar Ramadan disekat dengan menggunakan rambu lalu lintas dan hanya dilintasi dengan satu arah, sehingga tidak mengganggu aktivitas warga yang sedang berbelanja. Kasat Lantas Polres Kerinci AKP Isnandar mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pengaturan lalu lintas selama bulan suci Ramadan untuk kenyamanan warga. Nanti kami sampaikan juga, jadi arus lalu lintas yang kita rekayasa adalah Jalan Maijen Atalib. Jadi arus ini harus keluar aja yang boleh, yang masuk nggak boleh. Karena kenapa? Di dalam itu ada Pasar Mambo, ada Pasar Ramadan. Jadi arus buangnya tidak ada, harusnya dari sini. Nanti kita rekayasa di sini, nanti ditempatkan petugas di sini. Pengguna jalan juga diimbau tetap mematuhi peraturan berlalu lintas saat berkendara agar terhindar dari resiko kecelakaan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, saudara, belasan kendaraan diamankan petugas kepolisian setelah kedapatan melakukan aksi balap liar di kawasan Bandara Palmerah, Kota Jambi. Selain diberikan penilangan, beberapa pelanggar juga diberikan hukuman humanis, yakni membacakan surat pendek ayat suci Al-Quran. Tim gabungan Polda Jambi dan Polresta Jambi menggelar razia keselamatan Siginjai 2024 di kawasan Bandara Palmerah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi pada Jumat sore kemarin. Razia keselamatan ini dilakukan untuk meminimalisasi aksi balap liar yang marak terjadi di kawasan tersebut. Selain memberikan hukuman penindakan penilangan, pada razia ini petugas kepolisian turut memberikan hukuman humanis berupa membacakan surat pendek ayat suci Al-Quran kepada pelanggar. Ayat suci Al-Quran ini untuk meningkatkan kepada pelanggar atas pentingnya keselamatan. Kabak Ops Polresta Jambi Kompol Army Seftiansyah mengatakan, razia ini dilakukan setelah banyaknya laporan masyarakat terkait aksi balap liar di kawasan bandara. Sejumlah pelanggar ditemukan dari razia kali ini seperti tidak menggunakan alat keselamatan, tidak membawa dokumen kendaraan, hingga menggunakan knalpot brong. Ya, hari ini kita melaksanakan kegiatan KYRD dan razia terhadap anak-anak yang melakukan balap liar di seputaran Bandara Baru dan Bandara Lama. Kegiatan ini akan terus ditingkatkan petugas kepolisian hingga beberapa hari ke depan, dengan harapan dapat meminimalisasi pelanggaran saat berlalu lintas. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke segmen serba-serbi Ramadan. Saudara, Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi menyiapkan sejumlah kegiatan selama bulan suci Ramadan kali ini. Salah satunya adalah dengan menyiapkan 200 paket buka puasa gratis untuk masyarakat. Selama bulan suci Ramadan, banyak kegiatan positif yang dapat dilakukan di masjid, seperti di Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi yang memiliki sejumlah kegiatan selama bulan Ramadan. Salah satunya menyiapkan 200 paket buka puasa gratis untuk masyarakat yang melaksanakan sholat maghrib di Masjid Agung Al-Falah. Hal itu bertujuan untuk membantu masyarakat yang sedang beristirahat atau yang sedang melakukan perjalanan. Ketua Harian Masjid Agung Al-Falah Umar Yusuf mengatakan, selain buka puasa gratis, pihaknya juga melakukan sholat tarawih dan tadarus serta i'tikaf di masjid pada malam ke-21 hingga malam terakhir Ramadan. Dan selama bulan puasa, kita melakukan ibadah tarawih di sini 20 rakaat ya. Satu malam satu juz. Jadi satu bulan tamat 30 juz. Para imam kita, para hafiz 30 juz, jumlahnya 8 orang. Selain itu juga terdapat berbagai kegiatan lainnya, seperti pengajian majelis taklim setiap habis sholat zuhur maupun sholat asyar. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Menanti buka puasa, sejumlah masyarakat di Kota Jambi banyak menghabiskan waktu di Gentala Arash. Sejuknya udara dan nuansa sore yang indah membuat kawasan ini menjadi salah satu pilihan tempat untuk menanti waktu berbuka puasa.
Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menunggu waktu berbuka puasa. Selain berburu takjil, ternyata nuansa sore di Gentala Arash dapat menjadi salah satu pilihan tempat untuk menunggu waktu berbuka puasa. Banyak warga yang memanfaatkan ikon wisata kota Jambi ini untuk ngabuburit ataupun bersuah foto. Menurut warga, kawasan Gentala ini memiliki udara yang sejuk serta pemandangan matahari senja yang sangat menawan. Kawasan Gentala juga dinilai warga cocok sebagai tempat untuk menghibur anak-anak dengan aktivitas sungainya. Ibu dari mana, Bu? Saya dari sini lah, dari seberang. Dari seberang. Pola Kemang. Pola Kemang. Oh, emang biasanya di sini, Bu, ya? Iya, biasa main setiap sore ke sini. Emang tempatnya asik, Bu, ya? Adem juga, Bu, ya? Iya. Tidak hanya disuguhkan dengan pemandangan indah dari atas jembatan Gentala Arash, kawasan ini juga menyediakan aneka kuliner yang cocok untuk disantap saat berbuka puasa. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Pondok Pesantren Jari Nabi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi daya tarik wisata religi selama bulan suci Ramadan kali ini. Selain berada di atas bukit, Pondok Pesantren ini juga terus menjaga tradisi kilatan. Bulan Ramadan menjadi bulan yang dinantikan seluruh umat Islam, tidak terkecuali kalangan santri dan santriwati di Pondok Pesantren Jari Nabi di Komplek Bukit Quran Sabak, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pesantren yang berdiri sejak tahun 2017 ini menjadi satu di antara sekian banyak pondok pesantren yang masih menjaga nilai tradisi khas salaf. Pimpinan Pondok Pesantren Jari Nabi, Kiai Haji Muhammad Syukron Maksum mengatakan, pada bulan Ramadan, seluruh santri akan mengkaji 9 kitab selama 20 hari. Hal ini menjadi tradisi tahunan Pondok Pesantren setiap bulan Ramadan. Tradisi tersebut kerap disebut dengan kilatan. Pengkajian kitab ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan secara mendalam kepada para santri. Anak-anak itu mengkaji kitab-kitab gitu, usul fikih, tasawuf, hadis, termasuk juga Al-Quran. Yang proses menghafal Quran, yang tahassus Quran juga. Jadi kita anak-anak ini selama 20 hari sehari semalam itu mengkaji 9 kitab. Selain itu, pondok pesantren ini juga memiliki ciri khas tersendiri. Pondok dibangun di atas perpaduan bukit dan lembah, sehingga suasana perbukitan dan hijaunya alam seakan menambah kenyamanan ketika berada di kawasan ini. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, pada momentum bulan suci Ramadan, berbagai cara dilakukan umat muslim di Kabupaten Batanghari untuk mengisi aktivitasnya dengan hal-hal positif. Salah satunya permainan musik tradisi bernuansa Islami, yakni hadroh. Meski masih jarang ditampilkan dalam berbagai pergelaran acara besar, namun seni musik hadroh masih cukup banyak diminati masyarakat dari berbagai umur, baik anak-anak hingga dewasa. Bahkan pada momentum bulan suci Ramadan ini, hadroh menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk mengisi waktu luang, seperti yang tampak di kawasan pedestrian Tapa Malenggang, Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Terdapat kelompok kesenian dari Kecamatan Batin 24 bermain dengan semangat dan kompak, melantunkan lafaz ayat suci Al-Quran serta bersolawat dengan diiringi berbagai jenis alat musik tradisional, seperti rebana, bas hadroh, tamborin maupun marawis. Tidak hanya sekedar perlombaan yang diikuti 20 lebih peserta atau kelompok hadroh dari berbagai organisasi hingga komunitas umat muslim. Bahkan dengan adanya penampilan hadroh tersebut, tidak sedikit masyarakat yang melewati lokasi sekitar berhenti sejenak untuk menyaksikan penampilan seni tradisi bernuansa Islami itu. Ketua Forum Dai Kecamatan Batin 24, Maulana Ihsan mengatakan, dengan festival ini menjadi salah satu wadah untuk lebih memperkenalkan kesenian hadroh ke tengah masyarakat agar semakin berkembang luas. Sementara itu, pada setiap penampilan, peserta hadroh akan mendapat penilaian dari panitia juri,
Dan para pemenang juga akan mendapatkan penghargaan berupa piagam maupun uang pembinaan dari pihak penyelenggara, yakni pemerintah daerah setempat yang dikoordinir langsung oleh Forum Dai. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Karadu Utari. Dan saya Vida Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.